Oke guys, balik lagi di GTID, channel paling canggih di 2019. Dan kali ini gue pengen nge-react aja guys, apa yang sambil kita ngobrol santai sih sebenarnya. Apa yang Apple lakukan, apa yang Apple munculkan di WWDC 2019. Dan ini masih hangat banget guys, masih baru banget. Dan videonya sebentar ya, gue cek. Ini The Verge baru publish, di sini kalian bisa lihat Juni 3, sedangkan hari ini tanggal Juni 4, dan kalau dia di Amerika berarti dia hari ini postnya. Dan ini cepat banget, dia cut 13 menit. Dan gue sebenarnya suka banget, gue pribadi itu pakai produk Apple tuh bertahun-tahun. Gue pakai iPhone 8 Plus. Gue sebelumnya juga pakai iPhone 7, iPhone 6s, gue pakai 7 Plus, 7 doang. 6s gue pakai, 6 gue pakai, 4s gue pakai, iPad gue pakai, iPad mini gue ada, iPad beberapa generasi gue punya. Dan gue senang nih ngikutin Apple sebenarnya, karena Apple itu yang stand out dari semua teknologi di luar sana yang berbasis Android. Sedangkan mereka punya basis sendiri, base sendiri, dan basis sendiri mereka pakai iOS, kita semua tahu. Dan sebenarnya di 2019 ini ya ke Apple sendiri ya, kita ngomong iPhone deh. Pendapatan terbesar Apple itu dari iPhone-nya, dan iPhone kemarin keluar di iPhone XS. Kalian semua tahu harganya fantastis di Indonesia, gila-gilaan. Mau kalian beli di toko resmi ataupun orang-orang yang impor dari Singapura tuh, barang-barang Singapura tuh harganya tetap mahalnya luar biasa, dengan teknologi yang berubahnya sangat sedikit, teknologi handphone ya terutama ya. Dan banyak orang bilang tuh 2019 tuh kesempatan Apple untuk merubah kekacauan yang dikeluarkan oleh iPhone XS gitu. Penjualan XS nggak sehebat pendahulunya, bahkan Apple nge-cut beberapa kali produksi. Dia udah planning sebelumnya bahwa iPhone ini akan dijual sekian gitu. Tapi dia nge-cut hal itu karena dilihat dari sales yang turun. Tapi di WWDC yang biasanya di bulan 6 ini dia banyak kan software sih di sini, dan gua nge-react aja beberapa. Gue juga nonton, sambil kita nonton sebentar gue skip lah, nggak lama videonya. Oke, dia ngomongin tvOS. Oke, mungkin keren ya. Dia tambahin stick untuk main game lah ya. Gua nggak pakai juga tvOS, dan tvOS kayaknya bergantung banget sama internet, subscriptionnya. Aduh capek, gua nggak pakai. Jadi menurut gue ini nggak keren. Oke, yang keren ini menurut gua iWatch sih. Gue belum pernah pakai iWatch. Di sini bisa ngejelasin dia punya App Store baru. Ya oke, teknologi baru, software bisa sound gitu. Oke, kita lewatin. Ini yang gue bilang, yang paling gue suka, gue lupa pos. Yang paling gue suka dari WWDC ini adalah iOS 13-nya. Jadi dia ngomong tentang kecepatan. Nah ini nih, 30% faster Face ID unlock. Itu sangat penting banget ya, karena iPhone sangat-sangat reliable, sangat-sangat bergantung sekali sama Face Unlock ya. Dan bayangin aja pada saat iPhone X keluar, ini orang nih, gue gak tahu namanya, dan dia ngetes di stage, dan itu gagal. Wah kocak banget. Dan di iPhone XS ya diperbagus lah, dipercepat 3D, soalnya dia kan mappingnya 3D gitu, nggak kayak handphone Android lain yang face unlock-nya tuh cuma pakai gambar ngepotret gitu. Jadi gue pernah beberapa handphone Android gue tes juga, salah satunya Samsung Note 9 yang gue punya, dia punya face unlock. Gue pernah ngetes, dan gue juga punya ini nih, agak kotor, gue lap dulu. Gue juga punya OnePlus 6 yang gue pakai, ini juga ada face unlock-nya. Dua-duanya tuh bisa ditipu, men. Gue pernah tipu pakai foto gue sendiri. Jadi gue foto sendiri, gue selfie pakai iPhone gue tampilin dengan full brightness muka gue, dan gue tempelin gitu ke handphone. Jadi kayak gini gitu guys. Dan ketipu guys, kebuka, gila, males gak? Nah di iPhone ini kan dia punya teknologi yang 3D gitu, mappingnya 3D untuk ngeganti dia punya Touch ID yang selama ini gue bilang paling bagus banget ya, paling cepat banget. Nah ini di sini lah gue seneng banget. Gue belum pernah juga pakai sebenarnya Face ID-nya.
Cuma gue pernah cobain teman gue dan itu nggak bisa di full, nggak bisa dibegoin pakai gambar doang. Ya blow on sih kalau bisa lu pakai gambar doang ya. Kalau gue tahu ini handphone milik siapa, gue tinggal tipu aja gitu. Nah karena dia punya 3D ya keren, dan dia cepetin di iOS 13 sih, gue bilang keren banget. Kalau nggak salah ada percepatan lain yang unlock gitu-gitu deh. Gue nonton beberapa yang full, cuma dia nggak jelasin di sini dekat. Ini video dari The Verge, kalian bisa subscribe dia kalau kalian suka update terbaru. Dia selalu ada kayak apa sih ini ngomongnya, kayak update terbaru di dunia teknologi, terutama mobile. Di dunia mobile dia selalu ada, dan gue senang banget ikutin. Oh ya ini dia ngangkat kok. Ini yang penting soalnya. Dia 50% smaller app downloads. Gua nggak ngerti apakah datanya dikecilin sama dia, atau pada saat di handphone kita nge-extract itu dari downloadnya zip keluar di handphone kita otomatis, atau dia ngerubah semua sistemnya atau gimana, gua nggak ngerti. Nah itu gua nggak ngerti apakah itu overall dari datanya atau gimana. Tapi kalau semua orang tepuk tangan ya harusnya ini sesuatu yang bagus ya. Nah ini ada salah satu hal yang bagus adalah iOS 10 akhirnya kasih dark mode. Itu menurut gua handphone Android udah lakuin itu tahun-tahun men. My god lah, Apple. Ya. Dan yang paling kocak ini guys, ini paling kocak nih menurut gua. Oke. Aduh, gue gak ngerti Apple ya, boleh lah, ada lah. Nggak enak nih gambar ini. Nah, gini lah. Boleh lah Apple ngeluarin itu, tapi ya bertahun-tahun terlambat dibandingin Android sih. It's okay, bagus lah kalau lu ada sekarang. Ya udahlah. Tapi udah bertahun-tahun banget di Android gitu, jadi gue ketawa gitu. Ya. Gua nggak penting hal lain. Map juga di Indonesia, dia juga ngomong di US doang ngepake, di negara lain ada waktunya nanti lah ya. Intinya bagus Map, walaupun gua nggak tahu apakah dia bisa ngalahin Google Map yang selama ini mendominasi hidup kita ya guys ya. Mau pakai apa aja pakai Google Maps, Pak, dari Gojek, Grab, lu jalan-jalan kemana pakai Google Maps. Tajam sih kalau gue bilang, lihat dari ini ada quality-nya nggak sih? Oh ya ada. Gue nonton yang quality tinggi deh. Nah tajam sih guys ya, untuk tampilan map dia untuk pas ngeliatin kayak kamera 360-nya dia. Gila ya, smooth. Oke ya, bagus lah, Apple udah bagus semenjak dulu mapnya pernah dihilangin dan diketawain orang karena bikin orang nyasar. Aduh, zaman-zaman itu. Dan ya udah keren sih, udah keren banget loh. Lu bisa lihat kayak video gitu ya. Padahal ini dia bukan video, kayak real, mungkin nggak real time gitu, berapa jam sebelumnya. Mapnya bisa kalian zoom sampai jalanan. Nah ini yang menurut gua keren nih guys. Jadi kalian tahu beberapa waktu lalu itu Facebook kena masalah karena security issue-nya, dan dia masuk ke Kongres di sidang gitu, kayak persidangan gitu, karena terlalu ngerusak privacy orang. Mungkin dia jual-jualin atau gimana, gua nggak ngerti. Cuma intinya ngerusak. Dan disinilah sebenarnya menurut gue Apple memegang suatu suatu emas gitu ya, dimana yang lain tuh sulit megangnya karena dia punya close ecosystem. Dan menurut gue selama ini yang bisa benar-benar menjaga privacy kalian ya Apple itu, produk Apple itu, bukan Android gitu. Karena Google juga, walaupun orang bilang, walaupun nggak ada masalah ya selama ini pakai Google ya, cuma ya gue yakin mereka mantau juga sih kalau ngomongin tentang keamanan dan lain hal. Dan selama ini gue ngerasa Apple tuh yang paling aman ya dari segi software.
terutama di handphonenya itu paling aman. Karena kalian bisa Find My iPhone, ngelock kunci, bahkan handphone itu nggak bisa baca SIM card lagi kalau kalian gunain Find My iPhone iCloud Lock. Makanya handphone iPhone-nya iCloud Lock-nya kena murah sekali karena dia udah nggak bisa baca SIM card lagi. Gue nggak tahu apakah itu bisa dilakukan di Android sekarang atau enggak. Cuma di sini yang dia update pada saat baru teknologi baru ini keluar adalah sign in with Apple ID gitu. Jadi kalian nggak perlu lagi sign in pakai Google atau Facebook. Kita sudah bisa sign in pakai Apple ID. Tapi kalau dari antara dua ini aja nih, gue pilih ya guys. Gue kan sign in tetap dari Google karena kalau kalian tahu Facebook ya kena masalah security itu, privacy itu. Oke. Ya emoji nggak penting menurut gue. Nah ini keren guys, dia bisa ngedit video langsung sekarang dengan filter-filternya itu mengubah saturation atau apapun. Ini keren banget, software keren yang tadinya bisa di foto sekarang bisa di video juga. Nah itu dia yang paling keren tuh, kalian bisa rotate video dari handphone kalian sekarang. Keren tuh. Dan itu built-in kan, built-in dari program, mungkin dari program fotonya ya. Nah di sini dia ngerapihin fotonya, ya keren rapi. Ini nih emang rapi banget sih. Oke dia ngomongin tentang AirPod, gue nggak pakai banget. Sama yang apa sih itu HomePod ya kalau nggak salah namanya. Gue juga nggak pakai, jadi gue skip aja. Ini apa? CarPlay. Ada nggak sih di Indonesia? Gue nggak tahu. Tapi ini pakai banget di US kayaknya. Nah itu di mobil-mobilnya dia. Oke, ini apa nih? Nah ini guys, segmen yang paling gue suka adalah iPad. Dimana kalau kalian pakai nih zaman 2019 ini nih, kalian tahu kalau iPad itu nguasain sebenarnya segmen tablet itu sendiri. Gue pernah nyobain banyak pad, Mi Pad gue cobain, Samsung tablet gue cobain, gak ada yang bisa ngalahin kenikmatan kalian dan kemulusan kalian pakai iPad sampai saat ini. Dan iPad itu sebenarnya kalau kalian lihat dari hardware-nya itu benar-benar bisa ngalahin bisa ngalahin laptop gitu guys. Udah bisa ngalahin laptop dengan harganya juga nggak wajar kan guys. Kalau kalian lihat iPad Pro gitu-gitu harganya bisa sampai puluhan juta gitu. iPad Pro yang gede banget tuh belasan juta kayaknya. Sebenarnya itu bisa menggantiin laptop kalian, cuma dia keterbatasan dari segi software guys. Dan ini diupdate gila-gilaan sama Apple, ngerubah, dan iPad itu sekarang udah punya iPad OS namanya. Udah nggak gabung lagi iOS gitu. Walaupun sebenarnya tampilannya mirip-mirip, cuma dia ngerubah semua fungsi. Dan gue yakin memang Apple mengambil langkah yang tepat banget untuk kedepannya. Memang bisa kita ngegantiin laptop kita dengan iPad gitu. Karena sekarang bener-bener kalau lu pakai iOS yang 12 sekarang tuh ngerasanya banyak hal yang kalian nggak bisa ngelakuin. Misalkan colok USB, jadi hal-hal multitaskingnya kurang enak, nggak terbiasa seperti Windows gitu ya, nggak semudah Windows dan lain hal. Cuma kalau dalam segi pemakaian sehari-hari sebenarnya touchscreen-nya iPad lo nggak bisa bandingin dengan laptop yang harga sama gitu. Dan iOS yang gue pakai itu kelancarannya, kemulusannya, apps-nya itu nggak bisa lu bandingin sama laptop itu. Karena iPad itu mulus sekali, lancar banget dan compact, kecil, touch-nya itu bener-bener enak untuk kalian ngapain. Dan ketika lu bisa ngerubah itu, Apple bisa ngerubah itu menjadi sebuah paket apa yang ngomongnya, paket device yang bisa ngegantiin laptop, gue seneng banget. Dan inilah yang Apple lakukan, menurut gue ini paling tepat dari selama ini yang dia lakukan gitu. Oke. Nah ini keren banget guys, kalian jadi bener-bener multitaskingnya tuh seamless banget. Dengan touchscreen tuh dia bisa ngelakuin banyak hal sekarang nih. Nah sekarang lu udah bisa coklok USB drive sama SD card, dia tulis ke ini sih, ke port, kayaknya ke port ini gue nggak tahu iPad berapa, kayaknya ini port USB-C sekarang. Dan kalian tetap harus pakai dongle sih harusnya ke USB-C. Cuma kalau kalian udah bisa colok USB ya, menurut gue ini semakin mendekati banyak tech industri yang ngomong bahwa iPad itu sebenarnya bisa ngalahin laptop gitu, bisa ngegantiin laptop, kerjaan laptop gitu.
dengan form factor yang dengan device yang lebih enak dipegang, kalian bisa pakai di kasur. Sedangkan laptop kadang-kadang sulit kalau kalian pakai di kasur gitu. Nah, sebenarnya yang paling ngedeketin mau nguasain industri ini salah satunya adalah Microsoft yang ngeluarin Surface juga yang kayak tablet juga, dan itu bener-bener bisa ya mau menyerang iPad gitu. Kalau iPad nggak bener-bener bertindak ya bisa kegeser dengan Windows. Apalagi Windows sudah hampir nguasain dunia ya kalau nggak ada Apple, karena OS-nya nggak bisa diganti sama yang lain sekarang. Dia bisa import langsung data ke Lightroom, jadi mempercepat segalanya ya. Kalau sebelumnya kita mesti lewatin iTunes, sekarang mungkin yang kerjasama sama Adobe atau gimana supaya bisa langsung dari Lightroom. Jadi kalau kalian lihat foto yang tadi tuh, nah gue yakin banyak fotografer yang bisa menggunakan iPad sekarang kemana-mana, dan data itu bisa langsung ditarik gitu ke Lightroom, bisa kalian langsung edit. Apa ya berikutnya apa tadi? Download manager, berarti udah bisa kayak download file gitu ya, download file langsung. Yang sebelumnya nggak bisa guys. Bisa nggak ya? Gue pernah pakai. Cuma kalau udah ngomongin download manager gini kayaknya lebih bebas gitu, kayak laptop pada umumnya. Oke, scrolling kayaknya sebelumnya nggak ada sih, tapi gue nggak pernah pakai sih. Gue nggak pernah perhatiin jelas, cuma kalau ada sih bener-bener enak banget. Nah itu keren banget guys. Puas tuh 3 finger gini langsung copy. Gila nggak lo? Enak banget ya. Akhirnya Mac Pro di lama banget, setahu gua Mac Pro yang lama tuh yang lingkaran ya. Ya bukan ya? Iya kayaknya. Dan dia baru ngerilis itu tahun 2013, dan banyak banget gue lihat orang minta diupdate dong dan bla bla bla, sampai baru hari ini diupdate. Ya, dia ngerubah prosesor dan lain hal lah, biasa Apple. Nah, dia sekarang udah bisa kasih slot VGA buat Mac lagi gitu. PCI expansion ya, kalian bisa expand PCI slot. Oke, gue nggak punya Mac Pro sih, cuma gue nggak tahu apakah itu deal yang besar untuk bisa ada PCI Express tambahan extended. Mungkin bisa VGA yang lain gitu ya. Tapi yang gue bilang paling keren nih monitor ini, monitor Apple keluarin 6K 32 inch Extreme Pro Display. Oke. Nah, dibandingin dengan HP di situ ya, dengan harganya 8 core Xeon, 32 GB memori AMD, 256 GB SSD. Harganya 8253 berapa duit ya? Petio 120-an juta kayaknya. Oke, 6.090 juta. Nah, dibandingin sama monitor 31 in 4K resolution, 149 ppi, 1000 nits peak. Nah, itu gua nggak tahu ya apa fungsinya nits sih. Mungkin nanti gue cari tahu deh. Kalau kalian tahu, kalian bisa bantu gue komen di bawah. Apa sih fungsinya 1000 nits peak itu? Apa kata dia? Hanya dengan monitor aja. Mungkin kalau akurasinya tinggi kali ya, sampai harga 70 juta. Itu monitor aja atau IMAX sih? Ini monitor aja deh. 3 juta face aman. Pro stand berapa?
Oh my god, 10 juta Pro Stand. Ini gue beli PC baru, Bo. Sinting ini, sinting Apple. Gila ini. Nah ini yang ditunggu-tunggu sih guys. Kemarin itu kayaknya harus pakai apps bayar gitu kan ya. Suka-suka di iklan. Kayaknya ini bisa langsung tuh. Find my iPhone-nya di Project Catalyst. Apa ini? Oh, buat apps. Apa ini? Oh, buat virtual reality sih. Gila. Ini orang main game pakai VR. Dan itu aja guys, kalau kalian perhatiin Apple yang terakhir itu tentang VR, dan sampai saat ini menurut gue yang smooth banget di produk-produk device-nya VR keren banget di Apple ya. Karena dia bisa begitu-gitu, main game, udah bisa. Kalian lihat sendiri lah tadi dia bisa gerak-gerak, terus dia robotnya juga ikut gerak-gerak. Ya kedepannya gue nggak tahu kayak gimana sih. Untuk VR bener-bener buta ya, gue di situ nggak jelas banget karena belum ada industri leadingnya. Gue juga belum ngerasain customer grade-nya, hal-hal yang bisa gua rasain secara personal, misalkan kayak game-game gitu-gitu. Dan dia punya rig harus mahal banget kalau kalian mau main VR sih. Tapi ya keren. Gua menantikan banget untuk iPad-nya, keren. Tapi ya iPad-nya harus high-end ya gua rasa buat bisa sekeren itu. Tapi gua bisa ngerasain sih kalau iPad OS. Mungkin kalian bisa ngerasain kalau kalian masih dapetin iPad OS. Nggak tahu supportnya iPad berapa, gue nggak tahu. Tapi kita tunggu aja apa yang Apple akan lakukan berikutnya. Dan yang gue tunggu-tunggu sebenarnya iPhone sih di September 11 ya biasanya. Ya kalau nggak salah September 11. Gue lupa tanggalnya, tapi September pastinya. Dan segitu aja guys. Kalau kalian suka konten barusan, kalian bisa support kita dengan like, subscribe, dan komen. Salam GTI dan tetap canggih.